Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham sektor finance terutama bank-bank besar. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.658 menguat 0,55% dan transaksi sampai saya sebut video ini di 11,09 triliun. Tutupannya di 7.672 ditarik naik 0,74%. Lumayan ya. Lanjut teknikalnya. IISG wajar. Dia mantul dari 7.550 kan ribon, tapi sayangnya hari ini yang mendorongnya itu sahamnya Pak Prayogo ya. Big Bang itu ya, beberapa Big Bang BBCA ribon juga ya, Bank Mandiri ribon, tapi yang lainnya kan terkoreksi. Jadi gimana untuk IISG? Kalaupun besok ribon sama akan sepertinya kalau kondisi seperti ini susah untuk menembus 7.700 atau maksimal 7.720-an. Tapi kalau memang ada sentimen yang bagus dan cukup kuat, ya bisa 7.800, tapi itu maksimal. Dan sama gambarannya, potensi besar tetap pertengahan September atau minggu depan IISG koreksi. Ya, peluang besar. Kalau sekali lagi IISG tuh jebol 7.550-nya, ya hari ini lowestnya itu ada di 7.546. Ya, nah kalau besok atau minggu ini atau minggu depan tutup di bawah 7.550, udah ke bawah. Itu aja, yang penting jaga-jaga saham-sahamnya aja. Ya, untuk IISG. Lanjut, saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.350, terkoreksi 0,46%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI ini terlihat susah sepertinya untuk kembali lanjut menguat ya, dan berpeluang bisa jebol 5.200-an, 5.250-nya itu. AMA 200-nya ini kalau jebol minggu ini udah, ini terlihat pola symmetrical triangle atau bullish penannya ini patah dan target minimal turun ya. Bahkan kalau pandangan saya 4.500-an nih bisa terjadi, tapi kalau berani dia ke 4.500-an September ini sikat beli ya. Itu aja, kita lihat ke depannya apakah dia mampu rebound. Kalau untuk naik lebih dari 5.500 sepertinya susah juga, lebih berpeluang turunnya ya, karena ya secara histori September itu lebih condong IISG koreksi. Itu aja untuk BBNI. Kalaupun Bapak Ibu ada kebeli nggak pakai stop loss, simpan aja. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu average down. Kalau bingung cara average down, bisa tonton video komunitas YouTube Burnet Trader, pilih yang pro trader tuh ya. Untuk BBNI lanjut, saham kedua ada BMRI yang ditutup cukup kuat hari ini 1,41%, harga 7.175. Secara teknikal untuk BBRI open gap down terus ditarik naik. Sama, kalau pandangan saya belum bisa mengkonfirmasi. Kenapa belum bisa mengkonfirmasi? Bapak Ibu perhatikan aja, di tanggal 28 Agustus dia itu naik dengan volume besar, besoknya dibantai turun juga dengan volume besar. Nah ini bisa aja, apalagi hari ini itu dia sudah membentuk lower low dan lower high. Nah itu ya, gambaran saya tetap hati-hati. Saya belum berani juga berspekulasi. Kenapa? Sayang, rugi waktu ya. Kalau dia jebol 7.000 tuh siap-siap. Kalau saya tunggu di 6.600-an atau 6.400 ini. Itu aja. Untuk BBRI saat ini belum menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ini bisa all time high ditarik naik, silakan. Nggak ada yang salah kok. Beli harga berapapun tuh boleh. Semua harga, mau harga all time high, pertengahan, rendah, semua ada resiko. Ada resiko untuk turun dan ada potensi juga untuk naik. Tergantung Bapak Ibu ya, tergantung strategi. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda strateginya. Walaupun mungkin seperti saya lebih suka menunggu atau wait and see dulu daripada beli. Kalaupun dia naik besok, ya udah, saya anggap itu bukan rezeki saya di situ. Karena saya punya sistem trading, saya ikutin sistem trading yang saya sudah gunakan, yang sudah teruji menurut saya, yang sudah sering memberikan saya profit. Ya, karena kita itu nggak mungkin bisa makan atau bisa pas, bisa tahu semua saham habis koreksi itu naik tuh nggak mungkin 100% bisa benar.
Ya kalau memang saham misalnya BMRI saya nggak beli dia naik 10% besok ya udah. Nggak bisa saya menyesal. Waduh tahu gitu nggak bisa. Ya yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading. Ya kalaupun mau beli harga berapapun itu bisa. Itu ya menurut saya seperti itu. Tapi ini disclaimer seperti kemarin juga saya analisa tuh ISAT ya susah untuk tembus 10 rebound ke 10.000 ternyata rebound juga nah di ISAT ya. Kemarin baru saya analisa tuh. Nih pandangan saya nih kalau jebol 10.000 tuh bisa jebol melorot ke bawah. Tapi ternyata dia mampu rebound. Cuman ya sama nggak akan susah juga dia menembus 11.000-nya kemungkinan besar. Tetap teknik rebound biasa ya. Tuh. Nah itu juga BMRI. Tergantung Bapak Ibu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Analisa itu bisa salah. Dan bisa juga analisa saya tidak sama dengan analisa para analis yang lain. Ya karena juga ya saya ilmunya juga masih ya belum seberapa lah. Masih perlu belajar juga seperti itu. Untuk BMRI lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.100 terkoreksi 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI saat ini supportnya ada di 5.000. Jebol nggak? Lihat aja besok ya atau minggu ini. Kalau jebol ya udah paling 4.500 ini. Jebol nggak kira-kira 4.000 ya jelek-jeleknya 4.200. Kalau dikasih sini sih selamat, silakan makan, dapat harga murah. Kalau di Bekasi coba kita hitung dulu ya. Dari harga penutupan hari ini kalau dia turun ke 4.500-an 11%, tapi secara histori juga yang perkiraan saya dia turun tuh ideal 10 sampai 11%, ini turun bisa 37%. Tapi kalau ini udah, kalau menurut saya udah selesai. Nggak mungkin lagi dia turun dalam ya. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin kan. Ya maksimal 21% sih kalau menurut saya selesai. Apalagi nanti ganti presiden kan di Oktober apa November. Oktober ya. Apalagi nanti ekonomi yang baik ya udah. Secara histori juga Oktober, November tuh biasa bullish. Ya biasa yang bearish tuh Agustus, September. Nah kita lihat nih September. Kalau dia koreksi dalam harusnya siap-siap makan sih. Untuk BBRI kita lihat di mana dia swing low-nya. Apakah di 5.000 yang kemungkinan kecil di situ, kemungkinan tuh pertengahan ini di 4.500 4.600. Tapi kita lihat aja ke depannya. Untuk BBRI saya juga masih wait and see untuk saham-saham big bang. Lebih saham-saham kecil, saham-saham mungkin komoditas itu yang saya pilih saat ini. Ya, untuk BBRI lanjut. Ada BBCA yang ditutup di 10.300 menguat 1,2%. Langsung saja ke tekniknya. BBCA juga ini gambaran saya ini ada pola bisa dibilang Russian Wedge ya. Ya Russian Wedge dan ya teknik rebound biasa. Bapak Ibu perhatikan dia naik juga hari ini dengan volume tipis. Bahkan lebih kecil dari volume kemarin waktu dia turun. Jadi bisa seperti itu lagi candlenya. Pokoknya kalau dia minggu ini tutup di bawah 10.000 atau minggu depan udah valid minimal 9.500 Sarah pola Russian Wedge-nya ini. Bahkan bisa turun lebih dalam, bisa apapun bisa terjadi di market nih. Ya kalau ke 9.000 sih makan. Ya jangan takut. Nah, kalau secara view jangka menengah ya ini BBCA lagi sideways. Sideways-nya tuh range lebar 9.000 support resistance 10.500. 15% dari support ke resistance. Makan kalau dia berani ke 8.800 9.000 nih. Tapi kemungkinan besar ya mudah-mudahan EMA 200-nya jadi sandarannya swing low-nya di September ini kalau koreksi. Itu aja. Lanjut ada BBTN yang ditutup di harga 1.365 terkoreksi 1,4%. BBTN saya juga gagal nih. Saya pertimbangkan stop loss dulu aja. Kenapa jebol support? Ya cut loss-nya cuma 3%. Ya udahlah nih waktu itu saya ada rekom ya udahlah 3% nggak masalah. Jadi saat ini untuk BBTN belum dulu. Lebih condong ke bawah. Walaupun masih ya ada perlawanan, cuman ya lemah. Kalau menurut saya ya maksimalnya 1.200-an lah kalaupun turun. Cuman turun 10% lumayan dalam ya. Cuman kita lihat di 1.300 nih bisa mantul nggak? Sama 2 support. Semua saham big cap tuh 2 support. Big bang maksudnya 2 supportnya. Maksimal di support 2. Ingat aja itu Bapak Ibu. Kalau dia ke support 2 ya udah kesempatan makan untuk BBTN. Itu aja lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya BDMN sama masih wait and see juga saya. Walaupun di atas 2.600 besok misalnya ada tarikan tuh bisa lumayan juga. Kalau 3%an kalau misalnya ada ditarik
3 hari ke depan ya. 2 hari ya. Hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Kalau 2 hari ke depan ditarik tuh bisa ada potensi 2%-an, 3%-an. 2.700-an. Kalau mampu ya. Tapi kalau misalnya besok dia koreksi jebol 2.600 selesai. Sangat mungkin 2.400 arah BDMN. Itu aja. Lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.770 terkoreksi 1,42%. Langsung saja katanya Arto sudah selesai juga. Kalau mentangan saya ya, tapi ini disclaimer. Kalau tiba-tiba rebound kepentok ada potensi ini. Gambar saya kalau nggak ditarik naik dibuang. Ternyata ini ada candle merah yang dalam. Kemarin ya udah itu sinyal ke bawah. 2.600 mantul nggak jebol kira-kira ya. Swing low-nya tuh bisa 2.400 2.300. Itu untuk Arto. Tunggu di bawah aja. Ya, trennya masih bagus nggak? Masih bagus. Cuman swing low dulu lah, tren jangka menengah. Untuk Arto. Itu aja. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.240 terkoreksi 1,19%. Langsung saja katanya BTPS 1.200 mantul nggak? Bisa jadi mantul tapi mantul terbatas. Kita melihat kondisi ISG agak. Kalau ISG-nya jebol 7.550 ya ke bawah. BTPS akan jebol 1.200. Target turun maksimal 1.060 lah. Kalau menurut saya support kuat semenjak April 2024 itu dijaga. 1.000 ya, ternyata 1.000 support kuatnya. Lumayan dalam kalau dia koreksi tuh. 17%. Tapi keterlaluan sih kalau 17% ya. Kalau menurut saya. Tapi ini kembali lagi maksimal kalau menurut saya bisa 1.200. 1.100. Dan offset sedikit mungkin 1.080. Itu. Untuk penurunannya kalau dia jebol 1.200-nya minggu ini atau minggu depan. Untuk BTPS. Itu aja. Lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1.340 terkoreksi 1,47%. Langsung saja ke teknikanya. NISP turun dulu. Udah ini nggak akan terjadi pola candle nih. Saya hapus gambar ulang aja nih. Biar lebih bersih. Saat ini kalau pandangan saya ya jelek-jeleknya ya 1.200 lah. 1.190. Resistennya 1.400. Nah ini dia 1.350. Nah, kalau dia turun ke sini sikat makan. Jadi kemungkinan besar kalaupun ada koreksi di September swing low, itu dia menguji support sideways-nya dan siap-siap naik dan ada potensi double bottom. Bisa jadi bullishnya nanti di Oktober atau November atau awal bulan 2024 awal tahun. Ya, dan ini indikasinya double bottom dan dia break 1.350 ya. Jauh arahnya nih. Tapi ini baru setengah jalan ya. Belum pasti juga terjadi. Kira-kira nah 1.700-an. 1.600-an. Lumayan ya. Kita lihat nanti ke depannya. Kalau saya saat ini NISP wait and see. Sabar dulu. Karena apa? Karena dia sudah membentuk lower high lower low 3 hari dari minggu. Dari Senin ya potensi lebih condong turun. Kalau mau nunggu atau mau nyicil coba di 1.200-an. EMA 200-nya dan sekalian di 1.200 untuk NISP. Lebih ke wait and see harga sekarang. Walaupun kalau Bapak Ibu yakin, ini koreksi tipis nih, potensi rebound lagi. Ya udah, coba aja karena Bapak Ibu akan tahu, akan mengalami, akan menjadi pengalaman kalau mencoba. Kalau nggak pernah mencoba, ya susah, selalu takut, pengennya lihat saham hijau, kejar yang hijau. Lihat saham hari ini misalnya kepik hijau beli di harga atas. Besok beda lagi cari yang hijau. Mana yang hijau tinggi beli. Ya susah. Tapi itu juga bisa jadi pengalaman Bapak Ibu ya. Ya terus saja mencoba, yang penting punya sistem trading. Seperti apa mengantisipasi sahamnya kalau gagal. Itu aja untuk NISP saat ini. Kalau saya lebih wait and see. Sabar tunggu di bawah. Ada nanti dikasih kesempatan dapat profit yang cukup bagus setelah ISG koreksi. Kita lihat nanti. Untuk NISP. Lanjut, ada BNGA yang ditutup di harga 1.870 terkoreksi 0,79%. Langsung saja katanya BNGA sama. Kalau menurut saya ini ya memang dia sideways trend pendek ya. Bisa aja tiba-tiba ditarik naik ke 2.000 atau dibuang. Turunannya kemana nih? Kira-kira jebol nggak 1.750? Potensi bisa jebol. Kalau saya lihat ya 1.650-an nih lah. Kalaupun maksimal turunnya, ya siap-siap jaga. Ini juga sideways. Saham-saham Big Bang itu sideways ya.
ini Big Bang bukan ya, pokoknya finance ya, terutama bank-bank besar, bank-bank second lender itu sideways view-nya. Jadi kalau dia sideways, ini kan dia sudah resisten, pasti koreksinya nanti di September dia menguji support, setelah itu baru mantul lagi. Yang penting Bapak Ibu sabar tunggu ya. Itu aja. Untuk BNGA kemana arahnya? Lebih condong ke bawah menurut saya. Tapi disclaimer ya, tergantung masing-masing lah. Lanjut. Saham terakhir ada Breeze yang ditutup di harga 2.570. Terkoreksi 0,77%. Breeze kemana arahnya? Kalau nggak mampu ngangkat, supportnya ini ya selesai juga. Saya juga ada beli Breeze nih dari 2.580 sampai 2.550 tadi saya cicil kumpul. Ini trading plan saya, kalau dia nggak ada tarikan ya udah saya jual juga. Pokoknya saya mau jual hari atau minggu ini ya, kalau bisa naik 3% 4% dari harga beli saya mungkin saya bungkus dulu. Tapi kalau misalnya jebol juga 2.500 ya saya anggap selesai juga untuk Breeze dan cut dulu. Itu ya, disclaimer ini baru analisa dan bisa salah. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burner Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burner Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.